Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Setelah Yunxiao masuk, dia melihat Yuan Gaohan berdiri di dalam dengan ekspresi kosong di wajahnya, pupil matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, dan dia hampir membatu. Tempat ini padat, apakah ini kapal Nuh? Dia bertanya dengan gugup dengan sedikit ketakutan, ketika dia melihat sosok Yunxiao muncul, hatinya dipenuhi dengan ketakutan, sebagai alkemis tingkat 9 yang telah membaca banyak buku dan sangat berpengetahuan tentang segala macam hal, dia dapat menemukan situasi di sini dengan segera. Yunxiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan menjelaskan, ini bukan kapal Nuh, tapi itu adalah artefak mistik kelas transenden yang sama dengan kapal Nuh, mungkin lebih tepat untuk menyebutnya, artefak suci. Yuan Gaohan benar-benar panik kali ini, meskipun dia sudah menebaknya, itu masih dikonfirmasi oleh kata-kata Yunxiao, yang sangat mengejutkannya, Anda memiliki artefak suci. Hanya ada 2 atau 3 item seperti itu di dunia, jadi yang mana alat Sein ini? Murid Yunxiao menyempit saat dia berkata dengan dingin, bukankah kapal Nuh satu-satunya? Tampaknya sebagai seorang orang suci, dia tahu lebih dari orang biasa, saya sangat tertarik untuk mengetahui apa 2 atau 3 item yang Anda sebutkan. Yuan Gaohan segera menutup mulutnya, matanya dipenuhi dengan ekspresi rumit saat dia berkata, sepertinya kamu benar-benar bukan murid dari sekte pemakan jiwa, jika tidak, Huang Fubi tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya memiliki benda suci yang menantang surga. Dalam sejarah umat manusia, hanya kapal Nuh yang tercatat, tetapi dalam sejarah panjang alam seni bela diri surgawi, tidak ada yang akan percaya bahwa kapal Nuh adalah satu-satunya alat suci. Dia berhenti sejenak dan tampak sedikit lega, karena kamu memiliki artefak suci, kamu secara alami tidak perlu takut akan aliran energi yang kacau di Sungai Perak. Namun, dia juga penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan saat dia berkata, apa yang kamu rencanakan akan lakukan denganku? Dia juga menyadari bahwa dia tahu rahasia Yunxiao, dan yang terakhir tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia akhirnya tahu apa arti keluhan itu, Yingluo. Yunxiao tersenyum, Yuan tua, sepertinya kamu tidak bodoh, hanya saja, jangan berpura-pura bodoh di depan saya di masa depan, Anda salah tentang satu hal, bahkan dengan artefak Sein ini, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melintasi galaksi ini, karena artefak Sein ini rusak sangat parah ketika bertarung melawan artefak Sein lainnya, itu juga telah dirusak oleh angin astral dahulu kala sekarang. Jadi sekarang bahkan lebih rusak, ini juga mengapa saya membutuhkan bantuan Anda. Senjata suci lainnya, mata Yuan Gaohan melotot, dia menemukan bahwa apa yang dia lihat dan ketahui dalam sehari lebih mengejutkan daripada apa yang dia lihat seumur hidup. Dalam legenda, hanya kapal Nuh yang tercatat dalam sejarah, dan sekarang 3 di antaranya telah muncul. Situasi spesifiknya agak rumit, dan saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku butuh kamu untuk membantuku mengendalikan artefak Sein ini dan menyeberangi pantai seberang. Kata Yunxiao dengan wajah serius. Itu wajar, Yuan Gaohan mengangguk dan berkata, melarikan diri adalah hal terpenting sekarang, tapi aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapiku. Petik 2. Dia sangat khawatir, dalam artefak Sein ini, Yunxiao bisa mengendalikan hukum langit dan bumi dengan satu pikiran, dia sama sekali bukan tandingan pihak lain, jadi dia harus menegosiasikan kondisi sementara dia masih bisa memainkan perannya. Yunxiao menyipitkan matanya dan menatapnya, tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, Yuan tua, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, jika tidak, jika aku membunuhmu, tubuh aslimu akan segera mengetahui semua yang terjadi di sini, pada saat itu, saya akan benar-benar dalam bahaya. Ekspresi Yuan Gaohan berubah dan dia bertanya dengan ngeri, apakah kamu akan memenjarakanku selamanya? Kalau begitu, akan lebih baik mati. Jangan khawatir, Yunxiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku secara alami akan memenjarakannya untuk sementara waktu, tapi saya bisa menjamin 2 hal. Pertama, kultivasi Anda di sini tidak akan lebih buruk daripada di luar angkasa alam. Kedua, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menyempurnakan sesuatu. 3. Selama aku pulih ke kekuatan puncakku,
aku pasti akan membiarkanmu keluar. Wajah Yuan Gaohan suram dan tidak pasti, dan dia bertanya dengan ragu, sama seperti ini. Kamu tidak berbohong padaku. Dia tidak tahu bahwa ketika Yun Xiao mengatakan bahwa dia bisa memulihkan kekuatannya ke puncak, maksudnya dia bisa kembali ke puncak 9 alam surga, dia berpikir bahwa itu hanya Grandmaster bela diri bintang 4 puncaknya saat ini, dan berpikir bahwa kondisinya terlalu sederhana. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata dengan bangga, aku selalu menjadi orang yang menepati kata-kataku, kapan aku pernah berbohong kepada siapapun. Dia melambaikan tangannya, dan Gu Yueseng dan yang lainnya segera muncul di dekatnya, masing-masing dari mereka memandang Yuan Gaohan dengan ekspresi tertegun. Aku berjanji padamu sebelumnya, gumam Yun Xiao, kamu bisa pergi selama kamu membantuku sekali, kamu bebas sekarang, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal jika kamu ingin pergi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sangat gembira. Si Tu Heng adalah orang pertama yang tertawa, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Wajah Yuan Gaohan mengungkapkan ekspresi yang sangat aneh, ada iblis di luar, dan dia memiliki medan perang dewa kuno senjata suci, apakah Anda tidak mencoba menipu mereka? Petik 2. Apa? Setan, artefak suci. Ekspresi orang-orang itu semua berubah, meskipun mereka tidak tahu apa itu iblis besar dan senjata suci. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Wajah Gu Yueseng menunjukkan kemarahan dan dia berkata, kamu ingin menyakiti kami. Yun Xiao menyilangkan tangannya di dadanya dan berkata dengan santai, Gu Yueseng, aku tidak suka apa yang kamu katakan, Anda semua melihat bagaimana angin astral mendatangkan malapetaka sebelumnya, jika kami membiarkanmu keluar pada saat itu, siapa yang bisa bertahan? Meskipun ada iblis besar di luar, saat ini terjebak oleh angin astral kuno dan tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu, jika kamu keluar sekarang, kamu akan aman setidaknya selama 1 jam. Wajah keenam orang itu semuanya suram dan tidak pasti, mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa akan kehancuran yang disebabkan oleh angin astral dahulu kala, itu sebenarnya adalah keberadaan yang bisa bersaing dengan hal semacam itu, bahkan jika mereka diberi waktu 1 jam untuk melarikan diri, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Tidak bisakah kamu menemukan tempat yang lebih aman sebelum membiarkan kami keluar? Yue Jiulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Maaf, Yun Xiao mencibir, dimanapun saya berdiri berbahaya, terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak, aku memanggilmu untuk memberitahu Yuan tua ini bahwa aku adalah orang yang menepati kata-kataku. Yuan Gaohan juga tidak bisa berkata-kata, meskipun dia tidak membalas kata-katanya, dia masih sedikit malu. Mereka berenam semuanya marah dan ragu-ragu, jika mereka melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan yang berikutnya akan datang. Duan Yue tertawa sombong dan berkata, saya pikir Anda sebaiknya kembali ke sisi Tuan Muda Yun, jangan selalu memikirkan cara melarikan diri, dengan begitu, tidak masalah apakah Anda pergi atau tidak. Yun Xiao memandang ketiga pria dari kuil api suci dan berkata, kalian bertiga bisa tinggal, saya memiliki hubungan yang baik dengan Ye Fan dan dialah yang mengirim saya ke sini dengan perahu Nuh, lain kali aku melihat Ye Fan, aku akan membiarkanmu keluar menemuinya. Mereka bertiga terkejut, dan kemudian mereka sangat gembira, mereka berkata dengan penuh semangat, kamu, apakah apa yang kamu katakan benar? Apakah Tuan Muda benar-benar mendapatkan kapal Nuh? Tentu saja, Yun Xiao mengangguk. Yuan Gaohan terkejut melihat bahwa kapal Nuh benar-benar muncul, dia telah berada di alam luar selama 10 tahun, dan banyak hal besar pasti telah terjadi, tetapi mengapa tubuh utamanya tidak mengirim siapapun untuk menjemputnya? Mungkinkah wilayah suci masih damai? Ketiga pria itu sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengungkapkan emosi mereka dengan kata-kata, mereka masih mempercayai kata-kata Yun Xiao, tidak lagi penting apakah dia bisa keluar dari sini atau tidak, sangat gembira, dia terbang tepat di belakang Yun Xiao, berencana untuk mengikutinya untuk saat ini. Yue Jiulin tetap terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Yun, adalah berkah saya untuk memiliki senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi dan memiliki keberuntungan surga, saya harap Tuan Muda Yun tidak akan meninggalkan saya, aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengikutimu. Yun Xiao meliriknya, lalu tertawa dan berkata, lumayan.
Tuan Yue, sepertinya tablet alam ilahi sangat cocok untuk Anda, saya tidak menyadarinya, tetapi saya telah menjadi kaisar bela diri bintang 8 dalam waktu sesingkat itu. Itu benar, Anda memiliki kualifikasi untuk mengikuti saya untuk saat ini, tetapi jika Anda tidak dapat maju lebih jauh, kualifikasi ini perlahan akan dicabut. Yuan Gaohan terkejut, ternyata senjata Sein ini disebut tablet alam ilahi, dan itu bukan salah satu dari sedikit senjata Sein yang dia ketahui. Yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa Yun Xiao hanyalah Grandmaster bela diri bintang 4, sedangkan pihak lain adalah Kaisar bela diri bintang 8, dia benar-benar tidak tahu dari mana Yun Xiao mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Bagaimana dengan kalian? Untuk terakhir kalinya, Yun Xiao memandang Si Tu Heng dan Gu Yueseng dan berkata, "Oh benar, aku lupa memberitahumu, korps tentara bayaran kerangka dan badai tidak ada lagi, Chen Chuanjiu dan Shen Feng sama-sama meninggal, dan sekarang, hutan Qingge berada di bawah kekuasaan kelompok tentara bayaran pemula." Apa? Keduanya terkejut, setelah pulih dari keterkejutannya, Si Tu Heng segera kembali sadar, setelah beberapa pertimbangan, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Si Tu Heng bersedia mengikuti Tuan Muda Yun, namun, kekuatannya terlalu rendah, dan saya khawatir Tuan Muda Yun tidak akan tertarik padanya. Yun Xiao menatapnya dan berkata, bakatmu memang tidak terlalu bagus, tapi, di tablet alam ilahi saya, sangat mungkin bagi Anda untuk mencapai puncak alam bela diri yang terhormat di masa depan, jika kamu beruntung, kamu akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke peringkat tertinggi bela diri. Apa? Si Tu Heng kaget, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia sangat menyadari kondisi tubuhnya sendiri, impian terbesarnya dalam hidup ini adalah menerobos ke alam kaisar bela diri, bagaimana mungkin pihak lain mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam bela diri tertinggi. Menurutnya dia siapa? Apakah dia? Pikir dia adalah alkemis tingkat 9. Hati Si Tu Heng dipenuhi dengan perasaan aneh dan tidak yakin. Yun Xiao mengabaikannya, akhirnya, dia memandang Gu Yueseng dan berkata, kamu cukup berbakat, nak, tapi kamu telah mengambil jalan yang salah, aku akan mencarikanmu seorang guru sekarang, dan aku jamin dia akan lebih baik daripada Tuan Gila Jie milikmu itu, bagaimana? Apa? Jie gila? Murid Yuan Gaohan menyusut, dia menatap Gu Yueseng dan berkata dengan tidak percaya, kamu bilang tuannya Gila Jie. Bukankah orang gila itu sudah mati? Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata dengan marah, kamu tidak mengacu padaku ketika kamu mengatakan tuan itu, kan? Wajah Gu Yueseng juga penuh dengan penghinaan, dia mendengus menghina dan berkata dengan curiga, dia tampaknya adalah jiwa, kan? Alis Yuan Gaohan sedikit bergerak-gerak, dia memandang Gu Yueseng dengan heran dan berkata, bocah ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dia benar-benar bisa melihat melalui tubuh spiritual saya. Yun Xiao tersenyum, lalu menunjuk ke arah Yuan Gaohan dan memperkenalkannya kepada kerumunan, ini adalah Master Yuan Gaohan, seorang alkemis tingkat 9 dari wilayah suci. Setelah seluruh ruang menghirup udara dingin, itu sunyi, tidak ada suara. Kali ini, Gu Yueseng benar-benar terkejut, Si Tu Heng dan Duan Yue juga membuka mulut lebar-lebar, mereka semua tercengang. Seorang alkemis tingkat 9 seperti dewa, dan bahkan kaisar bela diri tidak bisa bertemu dengan mereka dengan mudah, tapi sekarang, dia telah dibawa ke tablet alam ilahi oleh Yun Xiao, Lao Ai, seberapa besar wajah yang dia miliki. Kelompok 6 orang itu segera merasa sangat gugup, meskipun mereka berada di udara, mereka masih merasa agak tidak nyaman, mereka selalu takut citra mereka tidak benar dan mereka akan membuat Grandmaster tidak bahagia. Kamu yang terakhir tersisa, Yuan tua, setidaknya tunduk padaku untuk saat ini, Yun Xiao menatap Yuan Gaohan dan berkata dengan acuh tak acuh. Di udara yang sunyi, hanya suara terengah-engah yang bisa terdengar saat mereka semua menatap Yun Xiao dengan ngeri. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Dia ingin membuat alkemis tingkat 9 tunduk padanya. Semua orang terkejut, tetapi wajah Yuan Gaohan suram dan tidak pasti, tidak dapat membuat keputusan. Jika dia setuju, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Jika dia tidak setuju, dia akan menjadi daging di talenan, belum lagi tidak membiarkanmu keluar, bahkan jika aku membiarkanmu keluar, kamu akan tetap mati, matanya bersinar dengan ekspresi perjuangan yang intens.
Yun Xiao bisa melihat kekhawatirannya, jadi dia berkata sambil tersenyum, sementara aku memulihkan kekuatan puncakku, kamu hanya perlu membantuku menyempurnakan beberapa peralatan dan pil, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun selain memurnikan, selain itu, Anda akan mendapatkan keuntungan tak terduga di sini. Hati Yuan Gaohan tiba-tiba tergerak, berpikir bahwa ini adalah senjata suci, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat. Yun Xiao tersenyum saat seberkas cahaya keemasan melintasi udara, kemanapun ia lewat, karakter seperti kecebong emas memudar, itu adalah teknik ilahi alam besar, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, lebih dari 100 kata muncul. Yuan Gaohan hampir lupa bernapas, ekspresi keinginan yang dalam muncul di wajahnya saat dia berkata, bagus. Selama periode waktu ini, saya akan tunduk kepada Anda dan membantu Anda memulihkan kekuatan Anda dengan segenap hati dan jiwa saya. Namun, kata-kata itu barusan. Begitu dia setuju, wajah ketujuh orang itu berubah, dan mereka akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Siapa lagi yang bisa menaklukkan alkemis tingkat 9? Kecuali penguasa bela diri puncak atau mereka yang seperti kekuatan super. Yun Xiao sangat gembira, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, Anda dapat mempelajari 100 kata itu sesuai keinginan, saya hanya tahu beberapa dari mereka, dan saya membutuhkan bantuan Anda untuk menguraikannya. Selain itu, yang lebih dia butuhkan adalah kemampuan alkimia Yuan Gaohan, sebagai tubuh jiwa Starlight tingkat 8, itu setara dengan kekuatan alkemis tingkat 8, yang cukup baginya untuk memurnikan banyak pil khusus yang tidak bisa dia sempurnakan pada tahap saat ini. Jangan buang waktu, mari bekerja sama untuk mengendalikan tablet alam ilahi ini dan biarkan dia melintasi galaksi, jika tidak, semuanya akan. Yun Xiao memandang tujuh lainnya dan berkata, jangan pergi juga, itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Pada saat itu, ketujuh pria itu mengagumi dan mematuhi Yun Xiao dari lubuk hati mereka, dan mereka tidak berani melampaui batas mereka, bahkan Duan Yue sedikit gugup, dengan kehadiran alkemis tingkat 9, dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras kepada Yun Xiao. Yun Xiao mengatur barisan besar di udara dan duduk di seberang Yuan Gaohan, sementara tujuh orang lainnya berdiri di sekelilingnya, semua menatapnya dengan gugup. Teknik dewa yang mengendalikan artefak Sein ini disebut teknik dewa alam besar, arti dibaliknya tidak jelas, jadi saya hanya bisa menggunakan kekuatan karakter untuk mengontrol kekuatan artefak Sein. Sekarang, Yuan Tua, Anda akan bekerja sama dengan saya dan menggunakan formasi ini untuk melepaskan kekuatan kata-kata teknik ilahi alam besar. Ketika memasuki Bima Sakti, pasti akan ada sejumlah besar energi menakutkan yang mengalir masuk dari luar angkasa, setiap orang harus bekerja sama untuk menolaknya. Iya, semua orang, termasuk Yuan Gaohan, berteriak serempak. Tablet alam ilahi itu seperti rumah yang membocorkan udara di semua sisi, air pasti akan masuk jika hujan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Yun Xiao mulai menggunakan energi di tubuhnya untuk mewujudkan teknik ilahi alam besar pada susunan, untuk sesaat, cahaya keemasan berkedip, dan lebih dari 100 karakter terus bergetar di udara, setiap karakter mengandung kekuatan besar, tetapi mereka seperti kotak yang terkunci, dan makna mendalam tidak dapat dipahami. Hati Yuan Gaohan bergetar saat dia buru-buru mengucapkan mantra dan menuangkan kekuatannya ke dalam susunan melingkar, kekuatan jiwa tingkat 8-nya bergegas ke dalamnya dan segera menstabilkan karakter emas di udara, mencegah mereka segera menghilang. Seluruh tablet alam ilahi ditangguhkan di tepi galaksi, tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di tablet, dan pola di atasnya terus muncul, seluruh tablet menjadi sangat spiritual. Wah! Tablet alam ilahi berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke sungai bintang dalam cahaya keemasan, melihat ke arah benua bela diri surgawi, kemanapun cahaya keemasan lewat, semua kekuatan ditolak dan didorong ke kedua sisi, seperti gunting yang memotong selembar kain. Di kejauhan, pertempuran iblis dan buaya juga berangsur-angsur akan segera berakhir. Sejumlah besar tanah yang mengambang di udara awalnya dianggap sebagai reruntuhan, tetapi semuanya berkumpul di bawah kendali menara kuno, itu membentuk gurun di sekitar menara kuno, dan pada akhirnya, tersedot ke menara kuno bersama dengan buaya yang dibentuk oleh angin. Setelah mengambil kembali potongan-potongan bumi rusak yang tak terhitung jumlahnya, pagoda kuno tampaknya memiliki kecerdasan,
dan pola di atasnya berkedip-kedip terus-menerus. Melihat ke dalam melalui jendela di menara, orang bisa melihat langit penuh pasir kuning dan semua jenis reruntuhan. Mereka berada di tingkat dan ruang menara yang berbeda, dan buaya itu berada di tingkat bawah, meraung berulang kali tetapi tidak berhasil. Medan perang para dewa kuno rusak terlalu parah, kita harus membuka kembali medan bumi, air, api, dan angin untuk mengembalikannya ke kekuatan puncak aslinya. Iblis itu melihat menara yang berputar di tangannya dengan cemas, dia bergumam, reruntuhan ini dan angin astral dahulu kala kebetulan dapat disempurnakan menjadi kekuatan domain bumi dan angin, aku hanya kekurangan elemen air dan api. Dia mengarahkan pandangannya ke alam seni bela diri surgawi di kejauhan, dan tiba-tiba melihat tablet alam ilahi bola-balik di galaksi. Pupil matanya sedikit terkejut, dan dia berkata dengan heran, itu Ying Luo. Mengapa itu sangat mirip dengan artefak Sein itu? Mata iblis itu aneh dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah itu benar-benar? Dia tiba-tiba mengepalkan medan perang dewa kuno di tangannya dan mengumpulkan semua ki iblis di langit, kemudian, dia mengubahnya menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju. Di malam yang gelap, dia seperti bintang yang telah padam saat dia mengejar iblis. Seluruh ruang terus menyusut dan mundur di bawah cahayanya. Dalam sekejap, dia sampai di tepi Bima Sakti. Dia menatap tablet alam ilahi, dan wajahnya menjadi semakin serius. Indra ilahinya memasuki Bima Sakti dan merasakan kekuatan menakutkan di dalamnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan memperbaiki medan perang dewa kunoku terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menemukan orang yang membuat tablet alam ilahi. Karena orang itu memiliki tablet alam ilahi, itu bukan saat yang tepat untuk memusuhinya untuk saat ini untuk mencegah artefak Sein rusak lebih lanjut. Namun, tidak mudah untuk melarikan diri kembali ke ranah seni bela diri surgawi dengan begitu lancar. Menara kuno menghilang dalam sekejap di tangannya, dan bayangan iblis besar segera muncul di belakangnya, berubah menjadi bentuk Dharma dengan 3 kepala dan 6 lengan, masing-masing tangannya membuat segel, dan kemudian sejumlah besar ki iblis menyembur keluar dari 6 segel, terus-menerus mengembun dan melonjak, dan akhirnya membentuk bola hitam dan mengkilap. Itu terbang keluar dari tangannya, bergegas ke sungai perak, dan mengejar tablet alam ilahi. Iblis besar itu menatap dingin pada cahaya tablet alam ilahi di kejauhan dan berkata dengan suara dingin, aku akan membiarkanmu kali ini, aku hanya akan memberimu sedikit masalah, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang ke udara tipis di tepi Bima Sakti. Setelah itu, mereka hanya melihat titik cahaya yang melilit pagoda kuno, itu terus berkedip di malam yang gelap, menuju ke arah yang berlawanan dari alam seni bela diri surgawi. Pada saat ini, di jalan yang ramai di sebuah kota di suatu tempat di benua bela diri surgawi, seorang pria mengenakan jubah biru dengan pola kupu-kupu berjalan-jalan dengan penuh minat, seolah-olah dia ingin tahu tentang segalanya. Tiba-tiba, dia berhenti dan pupil matanya menyusut. Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri, mencoba melihat melalui lapisan langit, namun, tidak ada awan sejauh ribuan mil, langit cerah dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Saat dia bingung, kepalanya tiba-tiba sakit hebat, seolah-olah sejumlah besar informasi rumit telah disuntikkan ke dalamnya. Itu membuatnya sakit kepala, dan dia memegangi kepalanya dan meraung. Para pejalan kaki di jalan semuanya terkejut dan segera memberi jalan untuknya. Mereka menyaksikan pria tampan itu memegangi kepalanya dan berteriak. Segera, dia berguling di tanah kesakitan. Pada akhirnya, kakinya terbuka dan dia berhenti bergerak. Dia berbaring di tanah, tetapi wajahnya tenang, hanya alisnya yang terjalin erat. Hei, ada apa dengan orang itu? Tidak mungkin mati, kan? Itu mungkin, epilepsi sangat parah sekarang. Dia adalah pemuda yang baik, tetapi dia meninggal begitu saja. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Pria ini cukup tampan, sayang sekali, bisakah dia hidup? Siapapun yang tahu kedokteran bisa naik dan melihat-lihat. Jangan sakiti aku. Jika saya naik untuk melihat dan dia tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa saya menjatuhkannya, maka saya tidak akan bisa membersihkan nama saya bahkan jika saya melompat ke Sungai Kuning. Jangan khawatir, semua orang akan menjadi saksimu, ada begitu banyak saksi, dan mereka semua akan berada di pihak Anda, semuanya, kan? Ya, orang-orang di sekitarnya segera merespons, dan salah satu pria besar bahkan berteriak,
seperti yang dilihat semua orang, pria ini jatuh karena epilepsinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dokter tua itu. Jika pemuda itu ingin menjadi tidak masuk akal dan menolak untuk membayar biaya pengobatan, kita semua akan bersaksi untuk dokter tua itu. Aku akan. Orang-orang di sekitarnya berkata dengan tatapan lurus. Baru pada saat itulah seorang dokter tua berani melangkah maju dan berjongkok untuk mengukur denyut nadi pria itu. Begitu dia menyentuh denyut nadinya dengan 2 jari, seluruh tubuhnya bergetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, matanya menjadi lumpuh dan tak bernyawa, seolah-olah dia telah berubah menjadi fosil. Terima kasih, Pak Tua. Pemuda itu tiba-tiba melakukannya sendiri dan menjauhkan tangannya. Dokter tua itu cerdas dan kembali sadar, dia menatap pria itu dengan ngeri, berteriak ketakutan, dan melarikan diri seperti orang gila. Cek, kamu terbaring di tanah dan berpura-pura mati, sungguh. Para penonton hanya merasa bahwa itu membosankan dan tersebar. Ekspresi pemuda itu berubah serius, dan matanya bersinar dengan cahaya biru redup. Dia menatap ke kedalaman langit, dan wajahnya yang tampan persis sama dengan pria yang memiliki medan perang para dewa kuno. Dialah yang keluar dari Gunung Meru. Tablet alam ilahi bolak-balik melalui galaksi Bima Sakti dengan kecepatan tinggi dan dihantam oleh ki iblis hitam yang mengejarnya, membuat getaran besar dan gemuruh keras. Untungnya, ki iblis hitam hampir lelah oleh berbagai energi menakutkan di Sungai Sing, namun meski begitu, itu menempel di permukaan tablet alam ilahi seperti belatung dalam mayat dan tidak bisa dihilangkan. Akibatnya, cahaya keemasan yang dipancarkan oleh tablet alam ilahi berangsur-angsur meredup. Setelah beberapa napas, cahaya keemasan menjadi cerah lagi dan ki iblis hitam benar-benar menghilang. Itu benar-benar bergegas ke ruang di dalam prasasti. Di dalam tablet alam ilahi, semua orang pertama kali merasakan getaran hebat dan hampir kehilangan kendali. Ketika mereka akhirnya menstabilkan diri, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap lagi. Iblis Ki berguling di udara dan meraung ke bawah. Semua orang terkejut, dan mereka semua sangat waspada. Duan Yue dan yang lainnya semua memegang semua jenis senjata tingkat mendalam di tangan mereka, siap bertarung kapan saja. Yuan Gaohan menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam susunan, dan pada saat ini, dia dengan getir bertahan, cahaya di tubuhnya berkedip-kedip. Ada apa dengan artefak sucimu? Ini seperti perahu yang bocor, apapun bisa masuk. Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, bukankah aku bilang itu rusak? Saya juga sakit kepala. Apakah ada orang di seluruh ranah seni bela diri surgawi yang bisa mengolah hal semacam ini? Setelah jeda singkat, Yuan Gaohan terdiam, matanya berkedip karena kegembiraan saat dia menatap Yun Xiao dari waktu ke waktu. Aku khawatir aku harus mengandalkanmu untuk memperbaiki tablet alam ilahi, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Ini juga alasan utama mengapa dia ingin Yuan Gaohan tunduk padanya, karena dia tidak dapat menemukan master alkemis kedua yang dapat diandalkan yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki tablet alam ilahi. Yuan Gaohan sangat gembira dan dengan cepat mengangguk, jangan khawatir, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memperbaikinya. Merupakan kehormatan besar bagi setiap alkemis untuk dapat menyentuh senjata tingkat yang mendalam dari level ini dan terlibat di dalamnya sendiri. Bahkan alkemis tingkat 9 hanya bisa menemukan kesempatan seperti itu secara kebetulan, sama seperti bagaimana Yun Xiao berharap untuk melihat kapal Nuh saat itu. Dalam studi alkimia, setiap alkemis menempatkannya terlebih dahulu, yang jauh lebih penting daripada minat lainnya. Pada saat ini, ki iblis yang mengalir dari segala arah mulai mendatangkan malapetaka, bersiul ke bawah. Duan Yue dan 7 lainnya meningkatkan energi mereka secara maksimal dan bergegas maju dengan raungan. Dark Thunder juga bertarung melawan energi iblis dengan kilatannya yang berkedip. Yun Xiao terkejut saat melihat ini. Iblis besar itu mungkin adalah keberadaan dari 9 alam surga. Itu hanya bola ki iblis, dan telah dikonsumsi dari jarak yang sangat jauh, tetapi sudah sangat sombong. Iblis yang dilepaskan kali ini tampaknya jauh lebih kuat daripada Dijia. Kembali ke Gunung Meru, mereka telah mampu bertarung dengan Dijia untuk waktu yang lama dengan kekuatan tempur Kaisar Bela Diri. Gumpalan terakhir dari indera ilahi dari seorang Kaisar Bela Diri hampir menekannya. Kali ini, bahkan buaya yang dibentuk oleh angin astral kuno tidak bisa menekan iblis. Dia juga memiliki senjata suci, medan perang para dewa kuno. Ini benar-benar kekacauan besar. Selain kekuatan super itu, tidak ada orang lain yang bisa bersaing melawan mereka.
Wajah Yuan Gaohan juga dipenuhi dengan kekhawatiran, seolah-olah jejak penyesalan telah muncul. Artefak suci telah muncul dalam jumlah besar, dan keberuntungan surgawi takut akan perubahan. Setan yang keluar saat ini juga merupakan kehendak Tuhan, itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada kita. Yun Xiao melihat aura iblis dan berkata dengan wajah serius, jika benar-benar ada sesuatu yang besar, itu adalah kesengsaraan era ini yang tidak dapat ditolak oleh kekuatan manusia. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan warna merah cerah segera menyembur keluar dari tanah, api Phoenix yang sebenarnya membubung ke langit. Saat Yuan Gaohan mulai memikirkan kata-katanya, dia terkejut dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam api membuatnya merasa sedikit terguncang. Dia bertanya dengan ngeri, nyala api macam apa ini? Itu sebenarnya kekuatan unsur yang mendekati asalnya. Itu adalah api ilahi natal dari roh sejati kuno Phoenix, kata Yun Xiao tanpa ekspresi. Sayangnya, kekuatanku terlalu rendah, jadi aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Jika tidak, dengan nyala api ini, bahkan jika kita melawan iblis besar, hasilnya tidak akan pasti. Siapa kamu? Yuan Gaohan tercengang dan bertanya dengan linglung, kamu juga memiliki Phoenix Fire yang sebenarnya. Dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan heran, kamu pergi keluar angkasa untuk mengumpulkan angin astral kuno dan membuka bumi, air, api, dan angin. Yun Xiao menunjukkan ekspresi pujian dan berkata, saya tidak memiliki kemampuan untuk membuka kembali tanah, air, api, dan angin. Tablet alam ilahi berisi 4 wilayah, yang membentuk dunianya sendiri dan bahkan dapat memelihara segala sesuatu. Namun, ketika saya mendapatkan artefak Sein, itu sudah sangat rusak. Saya harus mencoba mengaktifkan 4 wilayah, dan saya berhasil mengaktifkan wilayah api dan bumi. Yuan Gaohan terkejut dan bergumam, kamu telah mengaktifkan 2 wilayah, jadi kamu masih memiliki elemen asal. Bumi, sekarang, Anda juga telah memperoleh angin astral kuno, yang Anda butuhkan hanyalah asal air, kemungkinan besar kamu bisa memperbaikinya. Pada saat ini, api Phoenix yang sebenarnya bergegas ke langit dan membakar Ki Iblis dengan liar, itu dengan cepat membubarkan Ki Iblis dan terus melarikan diri, seolah-olah masih memiliki kecerdasan. Alis Yun Xiao semakin berkerut ketika dia melihat hasilnya. Ini akan sedikit merepotkan, iblis Ki tidak bisa dihilangkan, itu telah larut dan tersembunyi di tablet alam ilahi. Tidak apa-apa, kata Yuan Gaohan, selama kita dapat memperbaiki monumen ilahi ini, kekuatan wilayah akan menyebar, dan Ki Iblis tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Keduanya berhenti berbicara dan diam-diam bekerja sama untuk mengontrol formasi. Tablet alam ilahi segera melewati ruang Bima Sakti, berubah menjadi meteor, dan jatuh ke tanah alam bela diri surgawi. Di bawah malam berbintang, ombak rumput hijau yang jernih, jauh di musim dingin. Yinian, kenapa kamu memanggilku ke sini? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hari ini. Seorang wanita yang lembut dan cantik sangat marah, dia mengenakan jubah brokat berkerah bunga dan memiliki jepit rambut giok di rambutnya, tubuhnya memancarkan fluktuasi Yuan Qi yang samar, dan dia jelas seorang kultivator. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan dia sangat waspada terhadap pria di depannya, matanya penuh amarah. Hehe, tentu saja itu hal yang hebat, kalau tidak, bagaimana saya berani mengganggu kultivasi junior sister Dong, Pria bernama Yin Nian ini mencoba membujuk dirinya padanya, tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh. Tidak hanya adik mudanya Mei Dong, tidak bahagia, tetapi dia juga semakin meremehkannya. Yin Nian berhenti tersenyum dan berkata dengan canggung, kompetisi sekte adalah lusa, hanya 10 murid teratas yang dapat diterima sebagai murid pribadi pemimpin sekte. Wajah Mei Dong, menjadi dingin saat dia berkata, kamu tahu ini, tapi kamu masih datang untuk menggangguku pada saat kritis seperti itu. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali berkultivasi, kakak senior Yinian, selamat tinggal. Mei Dong, berbalik dan hendak pergi. Junior sister Dong, aku telah melalui banyak kesulitan untuk menemukan inti dalam Megress. Yin Nian buru-buru berkata, sosok Mei Dong, tiba-tiba berhenti, di bawah langit berbintang dan sinar bulan. Pandangan belakangnya tampak anggun dan anggun, hati Yin Nian berdebar-debar karena kegembiraan saat dia menatapnya. Mei Dong, perlahan berbalik dan dengan hati-hati bertanya, apa yang baru saja kamu katakan?
Kamu memiliki inti dalam Megrez. Dia bertanya dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Yin Nian menghela nafas lega dan menekan api jahat di dadanya, dia mengungkapkan ekspresi bangga dan berkata, tentu saja, kalau tidak, saya tidak akan berani membuang waktu berharga adik bela diri junior. Inti dalam Megrez ini berada di peringkat kelima, dan kualitasnya telah mencapai tingkat bermutu tinggi. Selama junior Sister Dong mengkonsumsinya malam ini, dia pasti akan bisa menembus ke level Grandmaster bela diri bintang 6 sebelum kompetisi besar Sekte lusa. Dia akan dapat menekan semua sesama anggota sekte dan menjadi murid pribadi pemimpin sekte. Senyum di wajahnya sangat jelek, menyebabkan Mei Dong merasa mual, namun, dia tidak bisa menahan godaan inti dalam Megrez, dan berkata, inti dalam Megrez ini sangat berharga, itu dapat dijual dengan harga setinggi langit setidaknya beberapa juta batu asal kelas menengah di luar. Jika kakak laki-laki mengkonsumsinya, kekuatannya juga akan meningkat pesat, dan itu akan setara dengan beberapa tahun kultivasi pahit. Yin Nian tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Saya mungkin akan terjebak di level Grandmaster bela diri bintang 1 selama sisa hidup saya, lagi pula, saya minum terlalu banyak obat tambahan ketika saya menerobos ke alam 6 arah, menyebabkan bencana yang tak ada habisnya. Saya khawatir saya tidak akan bisa maju dalam hidup saya. Dia awalnya adalah murid dari keluarga besar, tetapi dia telah terjebak di puncak alam raja bela diri selama bertahun-tahun. Merasa putus asa, dia telah mengumpulkan sejumlah besar pil tambahan dan bahkan mengundang 2 Grandmaster seni bela diri untuk membantunya dengan kekuatan asal mereka. Baru saat itulah dia menerobos penghalang dan menjadi Grandmaster seni bela diri. Namun, tidak ada kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia hanya bisa mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak obat yang dia gunakan, tidak ada perbaikan sama sekali. Akhirnya, dia berangsur-angsur putus asa dan tidak lagi berpikir untuk berkultivasi. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum dan tidak melakukan apa-apa, yang juga menyebabkan banyak murid di sekte merasa jijik. Meskipun Yin Nian juga seorang playboy di masa lalu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kultivasi. Setelah dia menyerah pada dirinya sendiri, dia menjadi playboy yang lengkap. Dia berpikir tentang bagaimana menjemput wanita sepanjang hari, terutama murid perempuan di sekte yang memiliki masa depan yang menjanjikan. Mereka sepertinya berpikir bahwa mereka tidak bisa berhasil, jadi mereka ingin menyelamatkan negara dan menemukan istri yang lebih kuat. Selain itu, latar belakang keluarganya memang bagus, mereka kaya dan memiliki sejumlah besar sumber daya kultivasi. Hal ini menyebabkan banyak anggota sekte wanita melemparkan diri ke pelukannya. Dia tidak menolak salah satu dari mereka, tetapi setelah mencicipi begitu banyak daging yang lezat, dia ingin menemukan yang enak lagi. Jadi, dia mengarahkan pandangannya pada Mei Dong. Latar belakang keluarga Mei Dong juga tidak sederhana. Dia tampaknya adalah anggota keluarga Mei yang legendaris, tetapi dia hanya cabang. Meskipun nama belakangnya adalah Mei, dia tidak bisa menikmati manfaat dari keluarga Mei. Dia tidak berbeda dengan anak-anak dari keluarga biasa dan dibudidayakan di bawah sekte biduk. Namun, bakat Mei Dong memang luar biasa. Dia telah melangkah ke alam 6 arah pada usia 15 tahun. Pada tahun berikutnya atau lebih, dia telah menembus 5 bintang berturut-turut dan bergegas ke puncak alam Grandmaster bela diri bintang 5. Meskipun kecepatan semacam ini tidak sepenuhnya unik, itu jelas salah satu yang terbaik di dalam sekte. Ada desas-desus bahwa bahkan jika Mei Dong tidak bisa masuk 10 besar dalam kompetisi ini, pemimpin sekte masih berniat untuk mengambilnya sebagai murid pribadi. Lagi pula, sangat sulit untuk menemukan bibit yang bagus. Selain itu, latar belakang keluarga Mei Dong adalah garis keturunan keluarga Mei yang legendaris. Jika mereka membahasnya, itu tidak akan kalah dari sekte biduk. Semua faktor ini membuat Mei Dong Yin Nian menjadi target terbesar Mei. Sementara dia mengejar Mei Dong dengan sekuat tenaga, dia tidak menyerah untuk mengejar bibit bagus lainnya di sekte itu. Ini disebut melemparkan jaring untuk menangkap ikan. Bunga bermekaran di mana-mana, dan 1 atau 2 akan selalu berhasil. Bagaimana mungkin Mei Dong tidak tahu apa yang dia pikirkan? Namun, godaan inti dalam Megrez terlalu besar. Jika dia memiliki pil ini,
dia benar-benar yakin bahwa dia bisa bergegas ke tingkat Grandmaster bela diri bintang 6 dalam 3 hari dan langsung memasuki jajaran 10 murid teratas. Kakak senior Yinian, berapa harga inti? Batin Megress ini, aku pasti akan membayarmu kembali di masa depan. Mei Dong, bukan orang bodoh, dia secara alami tahu bahwa jika dia menginginkan pil ini, dia harus berkorban. Seperti yang diharapkan, Yin Nian terkekeh dan berkata, kembali apa? Meskipun bernilai jutaan batu primordial tingkat medial, apa yang terjadi pada junior sister Mei Dong, adalah urusanku, Anda bisa mengambilnya dan mengkonsumsinya. Dia mengulurkan tangannya, dan kotak giok yang hangat muncul di telapak tangannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya pil ini. Jantung Mei Dong, berdetak kencang, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menerimanya, dia membukanya dan melihat pil bundar tergeletak di dalamnya, itu memang inti dalam Megress, tetapi kualitasnya tidak bermutu tinggi, itu hanya sedikit di atas nilai rata-rata, meski begitu, itu sudah cukup baginya untuk menerobos belenggu puncak bintang 5. Terima kasih, kakak senior Yinian, aku pasti akan membayarmu kembali. Setelah Mei Dong, selesai berbicara, dia berbalik dan melayang menjauh. Hei, jangan pergi. Yin Nian bergerak dalam sekejap dan menghentikan Mei Dong, sifat obat inti dalam Megress ini akan membutuhkan 3 hari untuk diserap sepenuhnya, dan prosesnya tidak dapat diganggu oleh orang lain, tempat ini tenang dan terpencil, tepat untuk junior sister menyerap pil ini, selain itu, kakak laki-laki akan melindungimu dari samping, jadi itu cukup untuk memastikan keselamatanmu. Mei Dong mengerutkan kening dan berpikir sendiri, justru karena kamu di sini aku harus kembali dan menelannya, kalau tidak, saya bisa saja menemukan tempat acak untuk menelannya. Petik 1. Apa? Yin Nian bertanya, apakah saudara bela diri junior tidak mempercayai saudara bela diri senior? Tentu saja tidak. Mei Dong, buru-buru menjawab. Bagaimanapun, pil itu diberikan kepadanya oleh Yin Nian, jadi dia tidak ingin mempermalukannya. Dia berkata dengan enggan, kalau begitu aku harus merepotkan kakak laki-laki untuk melindungiku. Dia tidak terlalu khawatir, bagaimanapun, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yin Nian, jadi dia tidak takut dia memainkan trik apapun, dia segera menemukan batu yang halus dan datar, melompat ke atasnya, dan duduk bersila, menyesuaikan kondisinya ke puncaknya, kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan inti bagian dalam Megress dan menelannya. Segera, dia merasakan kekuatan obat yang kuat menyebar dengan cepat di tubuhnya dan diserap oleh meridiannya, Yuan Qi yang melonjak mulai mengalir dalam kabut tebal. Di bawah cahaya bintang dan cahaya bulan, penampilan Mei Dong, tampak lebih halus dan indah, menyebabkan Yin Nian berulang kali menelan air liurnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Yin Nian tiba-tiba berkata, kakak muda Dong, malam hari ini sangat indah. Wajah Mei Dong, bergantian antara hijau dan putih, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan aget, kakak senior, apa yang kamu masukkan ke dalam kas saya? Mengapa saya merasa bahwa ki sejati di tubuh saya mulai meningkat dan menurun, dan bahkan ada tanda-tanda itu runtuh? Yin Nian tertawa menyeramkan, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang dan menghela nafas kagum, sungguh malam berbintang yang indah, sangat sunyi dan bulan sangat cerah, saya suka berhubungan seks di lingkungan seperti itu. Sudah, berhubungan seks di alam liar. Apa itu pertempuran liar? Jantung Mei Dong, berdetak kencang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segalanya akan menjadi buruk, melihat wajah gelap Yin Nian, hatinya tenggelam dan dia berkata dengan ketakutan, kakak senior Yinian, pil macam apa yang kamu berikan padaku? Dia adalah Grandmaster bela diri bintang 5 puncak, dan dia memiliki giok berharga yang diturunkan dalam keluarganya untuk melindungi tubuhnya, racun apapun di bawah level 6 tidak akan berpengaruh padanya sama sekali, ini juga alasan mengapa dia berani mengambilnya di tempat tanpa khawatir. Hehe, jangan khawatir junior sister Dong, itu memang inti dalam Megress tanpa diragukan lagi, saya yakin Anda akan dapat maju ke Grandmaster bela diri bintang 6 dalam beberapa hari, tapi, saya menambahkan banyak bubuk penyebaran kultivasi ke dalamnya, dan saya menghabiskan harga yang lebih tinggi dari harga pemurnian inti dalam Megress sebelum saya berhasil menyewa alkemis tingkat 6 untuk membantu saya memperbaikinya. Petik 2.
Yin Nian berjalan maju dan menempelkan wajahnya ke dada Mei Dong. Dia mengendusnya beberapa kali, dan aroma menyegarkan segera menyebar, menyebabkan api jahatnya menyala. Mei Dong, berjuang untuk bersandar karena malu dan marah, tetapi seluruh tubuhnya lembut dan lemas, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, air mata mengalir di matanya saat dia memohon, "Kakak senior Yin Nian, tolong lepaskan aku. Biarkan kamu pergi." Junior Sister Dong, apa yang kamu katakan? Di bawah langit berbintang yang begitu indah, inilah saatnya bagi kita untuk menikmati seks kita. Lihat, masih ada bintang jatuh, cepat dan buat permintaan. Hati Mei Dong, dipenuhi dengan keputusasaan saat air mata mengalir di wajahnya. Dia menggertakkan giginya kesakitan dan berkata, "Jika kamu ingin membuat permintaan, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan." Melihatnya seperti ini, wajah Yin Nian langsung berubah marah, dia menamparnya, dan dengan suara, "Pa," yang renyah, Mei Dong, jatuh ke batu besar, garis darah mengalir dari sudut mulutnya. Berapa banyak saudari junior yang menangis dan memohon padaku untuk melakukannya. Kamu, di sisi lain, tahukah kamu berapa banyak batu primordial yang aku habiskan untuk menyempurnakan inti dalam meteorik khusus ini? Jangan berterima kasih. Dia maju dan meraih kerah Mei Dong, merobeknya, lehernya yang seputih salju terlihat, dan pakaian dalam merahnya ditopang oleh dua gundukan tinggi, membuatnya semakin halus dan bergerak. Meneguk, Yin Nian menelan ludahnya dan merasakan mulut dan lidahnya mengering, dia dengan cepat melepas semua pakaiannya dan hendak menerkamnya ketika dia tiba-tiba punya ide dan berteriak, "Siapa itu?" Dia buru-buru berbalik, cincin di tangannya berkedip dan pedang panjang muncul di tangannya, dia sangat marah dan waspada. "Ya ampun, aku masih secara tidak sengaja ditemukan." Suara manis dan merdu terdengar, itu sebenarnya seorang wanita, dan pakaian ungunya berkibar tertiup angin, tubuh bagian atasnya berjalan keluar dari balik pohon besar, dan wajahnya penuh senyum saat dia berkata, "Saudara muda Yin, apakah aku mengganggu waktu indahmu?" Dia tiba-tiba melihat tubuh telanjang Yin Nian dan tombak panjang yang didirikan di bawahnya, pipinya langsung memerah, dan dia buru-buru memalingkan muka, dia berkata dengan marah, "Ye pakaianmu." Yin Nian awalnya terkejut dan marah, tetapi ketika dia melihat cara dia bertindak, dia merasakan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan, tubuh bagian bawahnya menegakkan tubuh dan dia tertawa keras, "Haha, jadi ini kakak senior Yuan Qiushuang, mengapa Anda begitu tertarik untuk berhubungan seks di alam liar?" Petik 2. Mei Dong, berbaring di atas batu besar, merasa lemah bahkan ketika dia mengangkat tangannya, dia merasa seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat jiwa dan berjuang dengan suara yang lemah, "Kakak senior, selamatkan aku, Ying Luo." Punggung Yuan Qiushuang menghadap mereka berdua, dia tersenyum dingin dan berkata, "Selamatkanmu." Junior Sister Dong, kamu sudah terlalu jauh, bukankah kamu datang ke gunung belakang bersama saudara muda Yin Nian untuk menjadi mesra merpati di bawah sinar bulan? Aku hanya lewat, kalian bisa melanjutkan. Matanya bersinar dengan kenikmatan balas dendam, dia sudah lama tidak menyukai junior sister miliknya ini. Di seluruh sekte biduk, adik mudanya ini memberinya tekanan terbesar, rasa ancaman yang dia bawa selalu berlama-lama, bahkan tanpa bantuan Yin Nian, dia akan menemukan cara untuk menghadapinya cepat atau lambat. Yin Nian terkejut, tampaknya pihak lain tidak ingin ikut campur dalam urusannya, tetapi dia sudah melihatnya, jadi bagaimana dia bisa melanjutkan hal semacam ini? Suara Yuan Qiushuang terdengar lagi, dia mendengus, "Saudara muda Yin, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kelola saja gadis kecil itu dengan baik, selama dia tidak berbicara di masa depan, saya secara alami tidak akan menyebarkannya." Petik 2. Yin Nian sangat gembira, "Jangan khawatir, kakak senior," katanya, "ketika dia menjadi wanitaku, aku akan mengajarinya dengan baik. Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi, aku tidak akan mengganggu kalian berdua." Yuan Qiushuang tersenyum, ini benar-benar momen yang tak terlupakan sekarang, bahkan ada bintang jatuh, hehe. Wanita selalu menyukai hal-hal indah, saat ini, dia tidak lupa mengagumi langit malam yang indah dan meteor yang terbang melintasi langit. Mei Dong, berbaring di sana, matanya berlinang air mata, dia sudah menyerah semua harapan. Tiba-tiba, ada seberkas cahaya yang bergerak perlahan di langit, itu adalah bintang jatuh yang dia inginkan, mengapa tidak berkedip dan menghilang, tetapi perlahan jatuh.
Sebuah pertanyaan muncul di hatinya, dan dia menggosok matanya dengan susah payah. Itu benar, meteor itu memang jatuh ke arahnya. Sebuah harapan muncul di hati Mei Dong, mungkinkah membuat keinginan benar-benar berhasil? Dia berdoa dengan putus asa, berharap bintang jatuh akan datang dan menghancurkan pria di depannya sampai mati. Pada saat ini, Yin Nian dan Yuan Qiushuang juga menyadari bahwa ada yang salah dengan bintang jatuh itu. Mereka mendongak dengan kaget dan melihat sepotong panjang jade dikelilingi oleh api yang mengamuk jatuh ke arah mereka. Mengapa ada meteorit pada saat ini? Yin Nian tercengang, dia telah berusaha keras untuk mengatur ini, dan inti dalam Megres itu telah merugikan dia banyak, semuanya untuk malam ini. Pada akhirnya, dia pertama kali ditemukan oleh Yuan Qiushuang, dan sekarang bahkan ada meteor yang datang untuk menghancurkan tempat itu. Kamu, Tuhan, apakah kamu bermain denganku? Kecepatan meteor semakin cepat, dan seluruh langit diterangi merah, api hampir menutupi setengah dari gunung belakang, dan posisi di mana mereka bertiga berada benar-benar pusat jatuhnya meteor. Yuan Qiushuang juga tertegun sejenak, lalu dia melarikan diri dengan cepat. Meteorit semacam ini yang jatuh dari langit bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir dengan kekuatannya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin akan dimakamkan bersama mereka. Ekspresi Yin Nian sangat tidak sedap dipandang, dia tidak peduli tentang mengenakan pakaiannya saat dia buru-buru berlari untuk memeluk Mei Dong, ini adalah buah dari usahanya yang melelahkan, dan dia belum menggunakannya, dia pasti tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Hati Mei Dong, menjadi cemas, giok yang berharga di pelukannya tiba-tiba memancarkan cahaya hangat, dia merasakan jejak energi tiba-tiba muncul di dantiannya yang kosong, meskipun sangat lemah. Itu memang ki yang vital. Sepotong giok yang berharga itu benar-benar giok berharga keluarganya, itu bisa menangkal semua kejahatan, dan dia tidak berharap itu benar-benar memainkan perannya. Sangat gembira, dia buru-buru mengumpulkan jejak ki vital di ujung jarinya, tanpa mengeluarkan suara, dia menunggu Yin Nian memeluknya dengan kedua tangan sebelum dia dengan cepat mengetuk area di antara alisnya. Apa yang kamu lakukan? Yin Nian terkejut, rasa kematian segera melonjak, dia langsung membuang Mei Dong, energi dari jari yang menusuk spasial hanya menembakkan berkas cahaya ke ruang di antara alisnya, itu menembus kulitnya sedikit, meninggalkan bekas darah, dia tidak terluka. Mei Dong, sangat kesakitan setelah terlempar ke batu besar, namun, yang lebih tak tertahankan adalah jarinya meleset, dia tidak tahu bagaimana pihak lain akan menghadapinya. Yin Nian ketakutan, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dalam situasi itu barusan, jika potensinya tidak langsung dirangsang, dia mungkin akan memiliki lubang besar di alisnya dan mati dengan kematian yang tidak wajar, bukan? Dia memandang Mei Dong, yang terbaring di tanah, ketakutan, dia benar-benar bingung, bukankah dia sudah tidak memiliki kekuatan yang tersisa? Tapi jari apa tadi? Ini membuatnya ragu-ragu, dan dia tidak berani menyentuh Mei Dong, dia menatap bintang jatuh di langit, itu akan runtuh, dan seluruh langit tertutup warna merah menyala, dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, tidak berani mengingatnya lagi. Mei Dong, diam-diam menghela nafas lega, namun, dia dengan cepat putus asa lagi, meteor jatuh, dan hanya udara terkompresi yang menekan tubuhnya yang membuatnya sulit bernapas. Untungnya, giok yang berharga di pelukannya memancarkan cahaya redup, yang secara bertahap membangkitkan ki sejati di tubuhnya, dia hampir tidak bisa menahannya, tetapi itu hanya perjuangan yang sekarat, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup ketika meteorit itu jatuh. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih, dan dua aliran air mata mulai mengalir di pipinya. Ledakan, meteor itu akhirnya mulai jatuh ke arah gunung belakang Sekte Biduk, tetapi yang mengejutkan semua orang, penurunannya tampaknya sangat terhambat dan mulai melambat, udara di sekitar meteor dikompresi hingga tingkat yang menakutkan, membentuk cincin angin puyuh yang meniup meteor, api yang menyala juga mengikuti angin puyuh, membakar hutan. Ledakan, meteorit akhirnya menghantam tanah, dan debu memenuhi udara, api di sekitarnya padam dalam debu, dan lubang sedalam lebih dari 10 meter tiba-tiba terbentuk di lereng gunung, semua pohon dan hutan dalam radius 1000 meter hancur, dan api masih menyebar di kejauhan. Batu besar tempat Mei Dong, berada juga tertiup angin oleh kekuatan udara yang luar biasa. Mei Dong, sendiri tertiup angin puyuh pada saat pertama,
dia jatuh ke tanah jauh dan memuntahkan seteguk darah. Sedikit ki vital yang telah dia kumpulkan dengan susah payah secara otomatis melindungi bagian vitalnya dari musim gugur ini, dan semuanya telah menghilang. Dia berjuang untuk duduk dan melihat lubang besar di depannya dengan ngeri. Ketika meteorit itu jatuh, dia sepertinya melihat bahwa itu bukan meteorit dalam api, tetapi tablet batu dengan cahaya keemasan dan berbagai pola aneh terukir di atasnya. Dia yakin bahwa dia tidak salah. Apa itu? Mungkinkah itu harta langka dari surga? Saat dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia perlahan merangkak ke arah lubang. Ledakan. Semburan energi menghantam punggungnya secara langsung, ki vital menerobos tubuhnya dan menyentak ke-5 jeroan dan 6 ususnya, memutuskan meridiannya pada saat yang sama. Mei Dong, memuntahkan seteguk darah, dia menatap sosok ungu dengan kebencian. Itu adalah Yuan Qiushuang. Dia menatapnya dengan dingin dan tersenyum. Junior Sister Mei, berhentilah berjuang, bahkan jika saudara muda Yan tidak menerimamu hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Yin Nian juga terbang dari kejauhan. Pada saat ini, dia sudah mengenakan mantel. Dia malu telanjang sepanjang waktu. Melihat gunung belakang yang hancur, ekspresinya tidak pasti. Dengan keributan yang begitu besar, para tetua di sekte pasti telah diwaspadai. Mereka mungkin akan mengirim seseorang untuk segera menyelidiki. Dia harus pergi bersama Mei Dong, dan mencari tempat lain untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, kakak bela diri senior Yuan, aku pasti akan membawa adik bela diri junior Mei. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi aku akan pergi sekarang. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, kakak senior, dan aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Yin Nian berterima kasih padanya dengan wajah lurus dan hendak berjalan ke depan untuk membawa Mei Dong, pergi. Yuan Qiushuang sangat gembira. Setelah kejadian hari ini, Mei Dong, tidak hanya harus patuh di depannya, tetapi dia juga akan menangani Yin Nian. Meskipun pria ini tidak berguna, latar belakang keluarganya masih sangat menonjol, dan dia akan berguna di masa depan. Ini semua adalah kemampuan kakak muda Yin sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan kakak senior, katanya sambil tersenyum. Cek, aku sangat iri pada junior Sister Mei, tidak hanya bakatmu yang luar biasa, tetapi wajah dan sosokmu juga menyenangkan. Pada akhirnya, Anda telah menemukan keluarga yang baik, dan itu tidak mempermalukan identitas Anda. Wajah Mei Dong, sangat pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa lepas dari kemalangan ini pada akhirnya. Dia bahkan ingin menggigit lidahnya untuk bunuh diri agar dia tidak dicemari oleh binatang buas ini. Setidaknya dia bisa menjaga kepolosannya. Yuan Qiushuang sepertinya telah melihat melalui pikirannya. Dia mencibir dan menjentikkan jarinya ke udara. Angin kencang menghantam beberapa titik akupunturnya lagi, membuat beberapa lubang berdarah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatupkan giginya lagi. Dia berbaring di tanah, menunggu untuk dibantai. Terima kasih telah membantu, kakak senior. Kalau tidak, aku benar-benar tidak menyangka dia begitu pantang menyerah. Yin Nian tertegun sejenak, lalu segera mengerti dan berterima kasih berulang kali. Yuan Qiushuang tertawa dan berkata, saudara bela diri junior Yin, kamu tidak bisa ceroboh dengan kecantikan seperti itu. Benar, meteorit yang jatuh barusan tampak agak aneh. Dengan kekuatan mengejutkan seperti itu, bagaimana bisa menyebabkan kerusakan sekecil itu? Saya pikir seluruh puncak gunung akan diratakan. Yin Nian juga mengerutkan kening, mengungkapkan ekspresi aneh, dan berkata, saya merasakan hal yang sama. Bahkan seorang kaisar bela diri tidak akan merasa tidak berdaya di bawah kekuatan semacam itu. Aku bahkan bisa menyebabkan tingkat kehancuran seperti itu. Dengan rasa ingin tahu yang luar biasa, mereka berdua dengan hati-hati berjalan menuju lubang besar. Sekilas, itu kosong, dan tidak ada meteorit. Ini Bian. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan yang luar biasa di mata satu sama lain. Mereka merasa bahwa itu sangat sulit dipercaya. Selamatkan aku gelombang. Tangisan lemah Mei Dong, datang dari belakang. Ekspresi Yin Nian berubah. Dia berkata kepada Yuan Qiushuang, kakak senior, masalah ini sepertinya aneh. Kita seharusnya tidak tinggal lebih lama lagi. Junior Sister Mei dan aku akan pergi dulu. Dia berbalik dan berjalan menuju Mei Dong. Tiba-tiba, tubuhnya membeku, dan kakinya tampak dipenuhi timah.
dia melihat seorang pemuda berjongkok di sebelah Mei Dong dan menatapnya. Dia sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah. Dia berteriak kaget, "Kamu, siapa kamu? Dari mana kamu berasal?" Yuan Qiushuang juga terkejut. Dia berbalik dan mereka waspada. Siapapun yang bisa muncul di belakang mereka tanpa suara jelas bukan orang biasa. Mereka berdua menoleh dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Matanya masih berkeliaran di sekitar Mei Dong dan dia sepertinya memahami situasinya. "Apakah aku mengganggumu?" Pemuda itu menyeringai. Yin Nian mengira itu adalah salah satu saudara laki-lakinya di sekte, tetapi sekarang dia melihatnya, itu adalah wajah yang sama sekali tidak dikenal. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Dari mana kamu berasal, bocah? Segera tersesat." Ekspresi Yuan Qiushuang berubah dan dia berkata dengan suara rendah, "Saudara muda Yin, kekuatannya berada di puncak alam Grandmaster bela diri bintang 4. Apa?" Yin Nian menghirup udara dingin dan melompat kaget. Pemuda di depannya bahkan lebih muda darinya dan terlihat biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi yang begitu tinggi? Wajahnya segera berubah jelek dan dia berkata, "Siapa kamu?" Mata Yuan Qiushuang berbinar dan dia berkata dengan dingin, "Nak, kamu cukup kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk kurang ajar di depan kami. Beritahu saya latar belakang dan identitas Anda segera, atau..." Dia melepaskan auranya yang menyapu pemuda itu dan menguncinya di tempatnya. Tekanan dari Grandmaster bela diri bintang 6 bergulir. Yuan Qiushuang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika masalah ini terungkap, dia tidak peduli jika Yin Nian menderita, tetapi kemungkinan besar dia akan terlibat. Pemuda itu adalah Yun Xiao. Setelah tablet alam ilahi jatuh, dia segera keluar dan menyimpannya. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Kekuatan jiwanya telah lama habis, dan ki vitalnya juga kurang. Tubuhnya tampak sangat lemah, dan dia bahkan bergoyang beberapa kali di bawah tekanan Grandmaster bela diri bintang 6. Namun meski begitu, Yun Xiao tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi mengancam Yuan Qiushuang. Tidak peduli seberapa lemahnya dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Grandmaster bela diri bintang 6. Namun, sikapnya sangat baik saat dia berkata, "Kamu telah melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu, dan kamu tidak mengizinkan siapapun untuk ikut campur." Dia terlihat tidak baik-baik saja. Di mata Yuan Qiushuang, dia berpikir bahwa dia terintimidasi oleh tekanannya. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan dingin, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itulah adik muda kecil. Ini adalah urusan internal sekte kami. Bagaimana orang luar sepertimu bisa ikut campur? Selain itu, tidak apa-apa, kami berdua bersedia." "Kakak senior Yuan benar, itu persetujuan bersama. Dari mana Anda berasal? Silakan segera pergi." Yin Nian juga berteriak, wajahnya penuh amarah. Yun Xiao terkejut sejenak sebelum dia berkata dengan heran, "Di tengah malam, di bawah sinar bulan, kakak muda, satu naga dan 2 burung phoenix, keduanya bersedia. Lao Ai ini," katanya canggung, "dari sekte mana Anda berasal? Dengan manfaat yang begitu baik, apakah sekte Anda masih merekrut?" Wajah Yuan Qiushuang memerah dan dia berkata dengan marah, "Bah, apa yang kamu bicarakan? Mereka berdua adalah pihak yang bersedia, apa hubungannya denganku?" "Mereka, oh, begitu," kata Yun Xiao dalam kesadaran, "jadi, Anda di sini untuk berkunjung. Apakah itu terlihat bagus?" Meskipun Yuan Qiushuang bukan orang yang baik, dia sangat konservatif tentang hal-hal antara pria dan wanita. Selain itu, dia adalah seorang wanita cantik dengan wajah menawan, dan dia biasanya cantik dengan banyak pria mengejarnya. Digoda oleh Yun Xiao seperti ini, dia langsung malu dan marah. Niat membunuhnya menyembur keluar, dan tubuhnya seperti lapisan es. "Kamu pasti merasa sangat kedinginan sekarang, kan? Ini adalah ki dingin yang membeku yang saya kembangkan. Itu telah meresap ke dalam kulit Anda tanpa Anda sadari, membekukan meridian dan tubuh Anda, menyulitkan Anda untuk mengedarkan Yuan Qi Anda, dan sangat mengurangi kekuatan Anda." Yuan Qiushuang sangat marah dan berkata dengan dingin, "Aku khawatir kamu hanya bisa mengerahkan kekuatan Grandmaster bela diri bintang 1 sekarang. Seperti kata pepatah, Anda tidak akan mati jika Anda tidak mencari kematian sendiri. Kamu benar-benar mencari kematian." Yun Xiao melihat lapisan es samar yang menutupi kulitnya dan terus menggoda, "Kakak senior,
Tolong beritahu aku cara untuk bergabung dengan sekte, manfaat yang begitu baik sungguh luar biasa. Kamu mencari kematian. Yuan Qiushuang akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dengan teriakan, bayangan ungu berkedip, dan dengan beberapa langkah, dia tiba di depan Yun Xiao, kemudian, pedang pendek yang bersinar, membawa hawa dingin yang membeku, menebas. Bersambung.